Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Nabiha Ramadan dari kelas B Prodi MSDMA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelas G42 Manajemen Perkantoran Modern, yaitu membuat tata letak perkantoran. Dan di sini saya membuat tata letak office Bank BCA Syariah berdasarkan struktur organisasinya. Kalau gitu langsung aja kita ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke video pembahasannya. Pertama-tama kita masuk dulu ke banknya. Kita buka dulu pintunya. Di sini saya menggunakan pintu kaca. Oke. Nah, pertama kali masuk kita akan dihadapkan oleh Pak Satpam. Nah, di mana Pak Satpam ini bertugas untuk menanyai para orang yang datang ke bank ini, para nasabah yang datang ke bank ini. Misalkan ada kepentingan apa dan apa tujuannya datang ke bank ini. Lalu selanjutnya di sini juga ada customer service, di mana customer service ini memiliki tugas untuk melayani para nasabah dalam mencari informasi tentang bank, seperti itu. Oke, di sini juga para nasabah bisa duduk di bangku kuning, dan kalau misalkan sekiranya di customer service ini penuh, bangku-bangkunya penuh, maka ada ruang tunggu untuk antrian customer service. Di sebelah kiri ini ada sofa yang berfungsi untuk menjadi tempat duduk para nasabah yang mengantri untuk dilayani oleh customer service, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke ruangan yang sampingnya ini, pintu-pintu ini. Sebenarnya ini bukan ruangan, ini adalah toilet. Ini adalah toilet pria dan juga ini adalah toilet wanita. Kita masuk ke toilet prianya dulu. Di sini toilet pria ya seperti pada umumnya, ada kloset, terus juga ada tempat buang air kecil pria, dan juga ada wastafel serta kaca. Oke, gitu aja, kita tutup lagi. Lanjut ke kamar mandi wanita. Nih, kamar mandi wanita ini ada kloset, lalu juga ada wastafel dan juga ada kaca. Seperti itu. Ya, kurang lebih sama lah seperti pada umumnya. Oke, lanjut. Di sini kita akan melihat ada ruangan, yaitu ruangan teller. Kita masuk dulu. Nah, di ruangan teller ini nasabah yang ingin menabung akan disarankan ke teller, maksudnya akan diarahkan ke teller gitu untuk menabung, untuk dilayani oleh teller. Nah, nasabah bisa duduk di sini, namun kalau misalkan di teller ini penuh, maka ada ruang tunggu, bukan ruang tunggu, maka ada tempat tunggu untuk nasabah, yaitu ini sofa-sofa untuk menjadi tempat duduk para nasabah yang mengantri di teller. Dan sini juga ada AC untuk mendinginkan ruangan, dan ada lampu-lampu serta ada kaca untuk pencahayaan di siang hari. Oke. Nah, kita lihat di pojok sebelah kiri itu adalah ruangan supervisor. Nah, di ruangan supervisor ini ada meja kerja, terus juga ada komputer, lalu ada jendela, jam, lampu, TV, meja kaca, ada sofa juga. Sofa ini berfungsi untuk kalau misalkan di kepala supervisor ini memiliki tamu gitu, maka bisa dipersilakan duduk di sofa ini. Oke, nah untuk supervisor ini memiliki tugas mengawasi staf dan karyawan apakah mereka mengerjakan semua pekerjaannya dan tugasnya dengan baik. Itu. Jadi tugasnya adalah mengawasi para staf dan karyawan. Oke, mungkin segitu aja, langsung aja kita bahas ke selanjutnya. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruangan yang bisa dimasuki oleh para staf aja gitu. Area staff only, karena di dalam ruangan ini ada ruangan para petinggi-petinggi dari bank, seperti presiden direktur, direktur 1,
direktur 2, direktur 3, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, bahkan ada juga ruangan untuk para pemegang saham. Kalau misalkan pemegang sahamnya datang ke bank, tuh. Nah, kita buka dulu. Sip, udah kebuka. Nah, pertama kali masuk kita akan dihadapkan oleh sofa serta rak-rak minuman. Oke. Nanti kita anggap aja ini minuman seperti Pocari Sweat, minuman halal. Lalu, ya, ada lukisan juga, ada tanaman juga di sini. Terus juga ada AC untuk mendinginkan ruangan. Lalu ada sofa-sofa. Nah, sofa-sofa ini ya berfungsi untuk menjadi tempat duduk para klien atau para tamu lah. Oke, sebelumnya lupa menjelaskan bahwasannya ini adalah ruangan tamu. Jadi misalnya para direktur, para dewan komisaris, dewan pengawas syariah, sampai ke presiden direktur memiliki tamu, dan sekiranya nggak bisa menerima tamunya ke dalam ruangannya, atau mungkin ruangannya kotor, berantakan, dan lain-lain, maka bisa menerima tamu di sini gitu. Jadi ruang tunggu ini berfungsi untuk menerima tamu, klien, atau lain-lain lah, seperti itu. Atau nasabah yang berkepentingan penting gitu, nasabah premium lah istilahnya, itu nasabah khusus. Dan ruangan ini juga bisa dipakai untuk ngobrol-ngobrol para staf, para direktur, para dewan komisaris gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah kanan ini kita akan menemukan ruangan untuk pemegang saham gitu. Jadi kalau misalkan pemegang saham pengen main gitu ke banknya, datang ke banknya, karena kan ada pemegang saham yang ingin ikut campur dalam kemajuan bank, ya jadi akan disediakan ruangan gitu. Komputer, paling cuma komputer untuk ya main-main lah, hanya buat fasilitas seperti itu aja. Lalu ada sofa, ada meja kaca juga, dan jam, lalu ada lukisan, AC, dan di sini ada lemari untuk menyimpan dokumen-dokumen gitu. Oke, gitu aja, kita tutup lagi. Ya, oke. Di sini juga ada toilet pria dan wanita khusus yang ruangan dalamnya gitu, sama seperti toilet sebelumnya kurang lebih, cuma beda di tata letaknya aja. Seperti ini ruangan, ini toilet wanita, tadi toilet pria. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih sama. Kita tutup. Lanjut. Di sebelah kiri kita akan menemukan ruangan presiden direktur. Nah, presiden direktur ini mempunyai tugas untuk mengawasi para direktur dan bertanggung jawab penuh atas jalannya kegiatan perusahaan serta bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Nah, seperti ini ruangannya. Oke. Ini di sini ada sofa-sofa, ada meja, terus juga ada TV buat nyantai-nyantai. Kalau misalkan presiden direkturnya jenuh, bisa nonton Netflix. Terus juga di sini ada sofa-sofa lagi. Jadi bisa di sana, bisa di sini gitu. Kalau menerima tamu atau nasabah. Lalu di pojok sini ada meja kerja dan juga ada komputer kerja. Oke. Oh iya, di sini juga ada jendela. Kenapa saya memberikan jendela dan langsung menghadap ke depan gitu? Langsung kelihatan customer service, supervisor, kamar mandi, ruangan teller gitu. Jadi fungsinya jendela ini adalah berfungsi untuk kalau misalkan terjadi pencurian, perampokan di depan gitu, dan satpam nggak bisa apa-apa,
udah ditawan. Nah, fungsinya adalah direktur ini bisa tahu bahwa ada perampokan dan langsung bisa menekan tombol darurat atau mungkin menghubungi pihak berwajib seperti polisi untuk mengamankan para pencuri dan juga para perampok seperti itu. Nah, ini bisa ditutup juga nih, nggak harus dibuka juga kan. Kalau misalkan nggak ada hordengnya kan juga gawat, nggak privasi banget lah gitu. Lalu di sini juga ada kayak rak gitu, rak lemari kecil, bupet. Nah, ini buat nyimpen dokumen-dokumen atau barang-barang. Dan ada bantal dadu serta ada lukisan dan lampu ya. Oke, kita tutup. Lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan direktur 1. Nah, di mana direktur 1 ini memiliki tugas untuk mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan di bidangnya dengan maksud dan tujuan sesuai kebijakan yang telah dibuat. Jadi direktur ini memiliki tugas untuk mengelola dan mengurus kepentingan perusahaan di bidangnya. Misalkan direktur ini memegang divisi 1, ya udah megangnya di divisi 1-nya aja gitu. Oke, bertanggung jawabnya di divisi itu aja, seperti itu. Nah, di ruangan direktur 1 ini ya sama seperti ruangan yang sebelum-sebelumnya, hanya saja beda di tata letaknya aja, kayak sofa gitu, beda dari sebelumnya. Tuh, tetap ada sofa, tetap ada TV, terus juga ada meja kerja, ada komputer juga, dan juga ada lemari untuk menyimpan dokumen, lukisannya sama karena nggak ada lukisan lain, yang lainnya berbayar Bu, mohon maaf. Terus juga ada lampu dan juga ada tanaman gitu kan. Itu oke, kita tutup. Nah, lanjut. Oke, ini udah kelihatan jelas banget nih. Ada meja-meja ini. Ini adalah tempat atau workplace-nya karyawan dan staff. Nah, ini saya mengambil konsep terbuka karena biar lebih mudah aja terbangun chemistry antar para karyawan gitu. Gitu. Ya udah, kita jangan lanjut, masih kita bahas. Ini ada rak, ada bupet-bupet untuk ya menyimpan dokumen-dokumen penting, terus juga ada tumbuhan. Di sini juga ada bupet lagi. Di pojok sana juga udah ada bupet lagi. Di sini juga ada bupet lagi gitu. Dan di sini juga ada buku-buku, meja, dan juga bangku serta rak-rak gitu untuk menyimpan file. Oke, kita lanjut ke ruangan saja, itu adalah direktur 2. Nah, direktur 2 ini sama, memiliki tugas yang sama seperti direktur 1, hanya saja beda bidangnya, beda divisinya, seperti itu. Oke, ruangannya sama aja, isinya sama aja, cuma beda tata letaknya aja kurang lebih. Tetap ada sofa, terus tetap ada lampu, tetap ada lemari, tetap ada komputer. Komputer ini penting banget karena ya direktur pasti butuh lah yang namanya komputer gitu, butuh banget pasti. Oke, mungkin sih gitu aja. Lanjut kita ke ruangan direktur 3. Nah, direktur 3 ini memiliki tugas yang sama, jadi nggak usah dijelasin lagi lah. Memiliki tugas yang sama dari direktur 1, direktur 2. Hanya cuma beda divisinya aja gitu, beda bidangnya. Nah, ini sama aja barang-barangnya, sofa-sofanya juga sama-sama aja, TV-nya juga sama, lemarinya juga sama, hanya saja beda di tata letaknya gitu. Oke, kita tinggalkan ruangannya, lanjut. Kok kebuka?
Lanjut ke ruangan sebelahnya, yaitu ruangan Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar BCA Syariah, serta menjadi penasehat direksi. Jadi tugasnya memberi nasihat kepada direksi dan mengawasi dan mengelola secara umum dan khusus anggaran dasar BCA Syariah ini. Nih, seperti ini ruangannya. Oke. Kita tinggalkan. Lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini memiliki tugas untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, serta memiliki tugas untuk mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, ini dia ruangannya seperti ini. Oke, kurang lebih sama dengan ruangan Dewan Komisaris. Kita tinggalkan. Nah, ini dia yang terakhir, finalnya, yaitu ruangan. Sorry Bu, bentar agak susah ngebuka. Oke, adalah ruangan meeting. Nah, di ruangan meeting ini berfungsi untuk rapat para petinggi, rapat para pemegang saham, atau mungkin ada event dan lain-lain lah. Pokoknya ruangan ini digunakan untuk acara-acara penting gitu. Di sini ada LED untuk pemaparan materi, lalu juga ada audio untuk pendukung LED juga suaranya, dan juga ada audio lagi, serta juga ada bufet untuk menyimpan seperti remote atau kabel atau mungkin dokumen-dokumen seperti itu. Dan juga di sini juga ada audio 2 di belakang dan lampu yang sama. Sekali lagi sama. Mohon maaf Ibu, tidak ada pilihan lain. Yang pilihan lainnya berbayar. Oke, mungkin ruangan ini juga menjadi penutup dari presentasi saya. Berikut presentasi saya tentang tata letak office Bank BCA Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.